Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Ustazah Ica, pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya kakak-kakak pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik kakak-kakak, kita hari ini sudah masuk pada pekan ketiga pada agenda pembelajaran online. Semoga semangat belajar kakak-kakak tetap berkobar ya. Amin. Baik, pada semester 2 ini pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya setelah PTS kita masuk pada bab baru, bab 7, yaitu surat dinas dan surat pribadi. Pada 2 pekan yang lalu, Ustazah sudah memberikan beberapa penugasan kepada kakak-kakak mengenai apa itu surat dinas dan surat pribadi yang sudah Ustazah bagikan melalui alamat web yang harus kalian isi seperti itu. Untuk itu, pada kesempatan kali ini Ustazah akan sedikit mengulas mengenai surat dinas dan surat pribadi, termasuk apa saja ciri-ciri dari surat dinas dan surat pribadi. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ustazah mengenai apa itu surat dinas dan apa itu surat pribadi? Insya Allah untuk jawaban dari kakak-kakak yang sudah diisi di Google Form sudah Ustazah rekap, dan mungkin ada beberapa siswa juga yang belum mengumpulkan penugasan. Harapannya sebelum masuk sekolah penugasannya sudah terkumpul semua. Secara umum, perbedaan dari surat pribadi dan surat dinas bisa kita lihat dari bentuk tulisannya. Selain bentuk tulisan atau format, perbedaannya adalah pada bahasa yang digunakan. Bisa kakak-kakak lihat di layar, ini adalah contoh dari surat dinas seperti itu. Surat dinas kita lihat tatanannya lebih rapi. Selain itu, bahasanya juga tertata. Sedangkan ini adalah contoh surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang yang lain. Seperti itu, bisa kalian lihat kan? Untuk tatanannya tidak ada format tertentu untuk menulisnya. Surat pribadi berarti dari orang yang satu ke orang yang lain. Suratnya perseorangannya. Untuk surat ini isinya berupa surat yang ditulis oleh seorang sahabat kepada sahabatnya, seperti itu. Nah, kalau sudah mengetahui pengertian dari surat dinas dan surat pribadi, kita masuk pada subbahasan ciri-ciri dari surat dinas dan surat pribadi. Pada layar kalian sudah melihat ya, ada tabel, di situ ada perbedaan dari surat dinas dan surat pribadi, masing-masing cirinya. Coba kalian amati perbedaan dari surat dinas dan surat pribadi itu apa? Ya, mungkin yang sedikit menonjol di sini perbedaannya adalah pada surat dinas terdapat kop surat seperti itu. Sedangkan untuk surat pribadi tidak ada. Kalian sudah tahu kan kalau surat pribadi itu tidak ada kop surat. Kop surat itu milik istilah yaitu kepala surat. Termasuk di surat dinas ada nomor surat, sedangkan di surat pribadi tidak ada. Surat dinas ada hal atau perihal. Hal itu berisi tentang maksud dari surat tersebut, apakah undangan atau pemberitahuan, seperti itu. Sedangkan untuk surat pribadi lebih fleksibel.
Jadi hanya ada alamat tujuan, nama orang yang dituju, salam pembuka, isi, salam penutup, tanda tangan pengirim. Selain dari format yang berbeda, untuk surat dinas dan surat pribadi ini memiliki perbedaan pada penggunaan bahasanya. Ayo, coba tebak. Untuk surat dinas menggunakan bahasa yang seperti apa, sedangkan surat pribadi menggunakan bahasa yang seperti apa? Ada yang tahu? Ya, untuk surat dinas kita menggunakan bahasa yang baku atau formal. Sedangkan untuk surat pribadi bahasanya lebih menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi bahasa tidak baku atau tidak formal. Tahu bahasa yang baku ya? Jadi bahasa yang baku itu sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Termasuk ada panduan lagi yaitu PUB. PUB yaitu Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia, pembaharuan dari EYD. Ketika kita menggunakan bahasa yang baku, pasti ada kaitannya dengan penggunaan kalimat efektif. Kalimat efektif ini adalah kalimat yang tidak berbelit-belit. Salah satunya yaitu menggunakan bahasa yang baku atau formal. Untuk itu, di sini Ustazah akan menanyakan, apakah sampai di sini penjelasan Ustazah ada yang ditanyakan? Untuk referensi, kalian bisa membaca buku modul maupun buku paket K13 yang kemarin sudah kalian miliki ya masing-masing. Mungkin ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, Ustazah akan memberikan penugasan. Lebih tepatnya latihan. Latihan di sini latihan untuk menentukan mana itu kalimat efektif dan mana itu kalimat tidak efektif. Nah, di sini sudah kalian lihat ya di layar, kita akan menebak kalimat efektif atau tidak efektif. Sebelumnya saya sampaikan untuk jawaban bisa kalian tuliskan bisa di Word, nanti bisa di print atau kalian tuliskan di buku tulis kalian. Ketika masuk bisa dikumpulkan. Langsung ya. Kalian siap? Di sini ada kalimat Amara pergi ke sekolah, kemudian Amara pergi ke rumah temannya untuk belajar. Tugas kalian hanya menentukan apakah kalimat itu kalimat efektif atau kalimat tidak efektif. Untuk selanjutnya, kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan. Kalimat selanjutnya, kedua kapten dari masing-masing tim saling bertatapan. Rapat sekolah dihadiri oleh kepala sekolah dan para guru-gurunya. Semua orang tahu bahwa makhluk hidup pasti mati. Mereka mengumpulkan tugas itu kepada gurunya. Taman itu merupakan tempat kesukaannya. Keduanya saling membantu dalam kesulitan. Siang ini merupakan siang yang cerah. Jika belajar dengan sungguh-sungguh, maka kamu pasti berhasil. Soal itu harus kita pecahkan. Bagaimana? Mudah kan? Silahkan dikerjakan tugasnya sebaik mungkin. Banyak baca-baca di rumah ya. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ustazah cukupkan sampai sekian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.